Touching your mind. Jadi tadi ya, ternyata kalau tadi mungkin Pak Agus ya, grow mindset cukup di highlight. Kalau di Pak Dwi trustworthy yang cukup di highlight ya Pak ya. Jadi memang grit ini sudah tertanam gitu secara tidak langsung dan tanpa kita sadari. Nah untuk itu mungkin gimana sih Pak tadi dari dedikasi loyalitas yang Bapak lakukan gitu ya. Bagaimana cara Bapak mendeliver itu ke subordinat Bapak atau bawahan Bapak? Pak Agus dulu nih Pak. Mungkin gini, jadi ini kan kayak saya sebenarnya mencontohkan kayak keluarga. Saya mendeliverikan apa yang ada di saya ke teman-teman ya dalam hal ini, karena kita juga punya subordinat ya Mas. Ya. Itu sebenarnya kayak di keluarga. Nah di keluarga itu biasanya kan ada istilah panutan. Kalau ngomong bahasa manajemennya role model lah ya. Yang paling gampang itu kita punya semboyan itu ya walk the talk gitu kan. Kalau bahasa kerennya begitu ya kan. Apa yang kita bicarakan ya kita lakukan. Tapi kalau di bahasa tempatnya Anggun itu ngomongnya apa itu? Jarkoni gitu kan. Kalau jarkoni itu ya kita jangan jarkoni. Kita bisa ngajari tapi nggak ngelakoni. Artinya kita tidak bisa jadi role model. Nah, role model itu sebenarnya harus memberikan contoh dulu. Nah, saya biasanya akan memberikan contoh dulu. Yang paling gampang kalau buat saya. Dan ini sebenarnya semua orang bisa melakukan. Datang pagi. Karena disiplin itu dimulainya dari hal yang ngomong nggak usah yang gede-gede lah, hal yang kecil-kecil. Datang pagi, kita perusahaan kan ada aturannya Mas Dwi, ya Mbak Anggun ya. Aturan bahwa di PKB itu mulai jam kerja hari Senin jam 7.30 sampai dengan 16.30. Ya kita ikutin itu aturannya. Dengan kita konsisten dengan melakukan itu. Itu sebenarnya salah satu value-nya kita. Itu memberikan kekonsistenannya kita dalam hal mendelivery value-nya terhadap apa? Anak-anak kita. Itu yang pertama gitu kan. Nah, yang kedua, kalau kita sudah seperti itu, anak buah nih misalkan, bukan anak buah lah, kita teman-teman kita gitu kan, ngomong, "Pak, mohon maaf Pak, hari ini saya datang telat." Saya bisa ngomong di situ. Saya nggak perlu banyak ngomong karena saya sudah mencontohkan bahwa saya bisa pagi. Nah, itu kan sesuatu yang bisa nantinya itu bisa dicontoh sama teman-teman yang lain. Nah, hal yang lain berkaitan dengan karena gini, pekerja itu hampir mungkin 60% atau 70% itu urusannya kan non formal. Kita hubungan sama orang, ya kan. Nah, itu yang harus tetap kita lakukan dengan ada di value-nya kita. Yang tadi belum saya sebutkan, ngomongin tentang respect. Ngomong respect terhadap orang. Kalau saya hanya berbicara gini, kalau kamu kepengen di respect sama orang ya kamu harus respect sama orang. Udah itu timbal baliknya gitu aja. Tapi kalau kamu nggak mau respect sama orang, ya jangan marah kalau nanti kamu nggak di respect juga sama orang. Itu. Nah, dengan dua value itu tadi yang growth mindset, respect, yang kedua ya kita biasanya kayak gitu nanti akan muncul tuh. Saya akan bekerja sekuat tenaga untuk siapa? Ya untuk Bina Pertiwi di mana kita tinggal gitu kan seperti itu. Nah, itu yang salah satu yang saya biasanya deliver ke teman-teman seperti itu. Itu sih Mbak Anggun yang bisa saya cerita. Baik, jadi tadi role model ya Pak ya. Jadi pemimpin itu ya harus ngelakuin gitu ya. Jadi bisa dicontoh oleh subordinatnya gitu ya. Nah, kalau dari Pak Dwi sendiri Pak, bagaimana Pak cara menularkan semangat Bapak nih 30 tahun ya di environment Bina Pertiwi ini gitu Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Agus ya. Memang menurut saya ya hal yang paling penting ya dan paling utama dalam menularkan semangat setia dan dedikasi kepada tim di bawah kita itu ya mau nggak mau ya memang harus menularkan
loyalitas lewat keteladanan dan kepedulian ya Pak ya memang. Ya saya setuju sekali itu. Memang ya kita mesti harus jadi role model dan peduli juga dengan bawaan kita kan gitu ya. Ya bagi saya loyalitas itu bukan diminta Pak. Bukan diminta, tapi ditularkan. Jadi intinya apa? Ada dua cara yang terbaik menularkannya adalah tadi Pak, contoh gitu kan gitu. Contoh nyata dan ketulusan dalam membimbing juga. Karena memang itu tadi kan Pak, tadi loyalitas itu bukan warisan, tapi warisan itu bisa dimulai dari kita. Saya notitnya di situ Pak, Mbak Anggun. Ya mau nggak mau memang. Loyalitas harus kasih contoh kan gitu ya. Yang di atas semua ngasih contoh, masing-masing memberi contoh lah gitu. Oke. Apa Pak Agus ya Pak Dwi, saya juga jadi penasaran nih ya, dari selama 30 tahun bekerja, 28 tahun bekerja, apa pengorbanan terbesar yang Pak Agus dan Pak Dwi lalui gitu ya? Pengorbanan terbesar, dan itu pasti tidak mudah untuk mengambil keputusan untuk saya loyal di perusahaan ini gitu. Entah itu keluarga yang akhirnya mungkin bapak-bapak akhirnya ada waktu yang akhirnya harus dibagi gitu, atau mungkin apa gitu mungkin Pak yang bisa di-share, dan itu bisa jadi kami juga relate nih generasi-generasi yang baru gitu. Oh ternyata itu hal umum ya terjadi gitu, untuk menjadi loyal memang harus yang dikorbankan. Nah kita pengen tahu tuh Pak kira-kira apa? Mungkin dari saya ya, jadi kalau kita ngomong pengorbanan, selama saya di Bina Pertiwi nggak ada lah yang saya korbankan buat perusahaan. Artinya saya mengorbankan apa enggak, karena gini, saya itu hanya berprinsip gini, perusahaan itu sudah memberi saya sesuatu yang sangat besar, ya kan. Jadi saya kerja ya menyelesaikan apa yang saya harus selesaikan. Apakah kalau kerja itu sampai pagi itu dalam bentuk pengorbanan? Kalau menurut saya enggak. Bahwa itu tanggung jawab. Bahwa kamu harus kerja ya dikerjakan sampai selesai, ya itu tanggung jawab kita. Nah pengorbanan, misalkan kita berbicara tentang pengorbanan yang berurusan dengan pulang pagi, atau yang berhubungan mungkin kita harus datang yang padahal itu hari ulang tahun anak dan lain-lain. Itu kalau menurut saya pribadi ya itu masalah tanggung jawab. Ya masalah tanggung jawab. Ya, buat saya pribadi itu, kalau itu memang pekerjaan harus diselesaikan, selesaikanlah. Karena itu sebatas tanggung jawabnya kita. Sampai malam, ya malam kita mesti kerjain. Nah, buat anak-anak sekarang, aku nggak tahu nih buat anak-anak sekarang. Katanya kan work life balance apa segala macam, boleh kalau menurut saya. Oke, nggak ada masalah. Tapi di sini kan ada timbal balik. Yang kayak saya tadi, kamu merespek orang ya nanti akan direspek. Kamu memberikan sesuatu yang besar dengan segala macam keikhlasan. No, ini sekarang udah bahasa ikhlas gitu kan. Ini biasanya bahasanya kita kan. Itu bahasanya kita, bahasa yang kita sudah senior gitu. Tapi itu benar. Dengan kamu ikhlas mengerjakan sesuatu tanpa pamrih bahwa itu sebagai suatu tanggung jawab, itu insya Allah lah saya bilang. Saya mendapatkan apa saja yang ada di sini. Saya mendapatkan semuanya. Mendapatkan semua dalam posisi gini loh. Wah Pak Agus dapat apa emang? Enggak. Kalau apapun yang diberikan itu kita merasa cukup. Ya, merasa cukup. Kata Pak Dwi itu ngomong ya kita selalu bersyukur. Insya Allah semuanya cukup. Tapi kalau kita itu enggak merasa cukup, kita dikasih emas 1 gunung aja juga pasti enggak cukup gitu loh. Nah itu sebenarnya konsep saya ya. Kalau ngomong konsep pengorbanan ya oke lah itu bisa dibilang pengorbanan, tapi bahwa saya tetap ngomong itu masalah tanggung jawab kita kerja. Bahwa kita harus sampai malam, sampai pagi dan lain-lain, ya itu karena tanggung jawab kerjaan kita, ya kita harus selesaikan. Apalagi kan biasalah kalau Astra itu kan ada PDCA. Ya plan to check action pasti ada time frame. Nah kalau ada time frame, project itu kan pasti ada batasnya kan. Kalau selama di batas itu kita pas, berarti apa kita? Berarti kita excellent dong, iya kan? Tapi kalau ternyata ditunda lagi besok ya Pak, apakah kita disebut excellent juga di situ? Ya enggak juga gitu. Kalau menurut saya itu sih yang bisa saya sampaikan lah seperti itu. Itu sih Mas. Kalau Pak Dwi bagaimana Pak Dwi? Ya mungkin gini ya Mbak Anum ya. Mungkin yang dimaksud Bu Anggun ini
itu pengorbanan pribadi ya dalam hal waktu, jarak dan kesempatan yang lain ya Pak. Waktu tadi sudah dijelaskan. Nah ini yang jarak ini kadang-kadang kan gitu ya. Kita harus meninggalkan keluarga ya kayak gitu. Dan selama ini ya saya berkarir 30 tahun di Bina Pertiwi ini tuh ya memang banyak momen yang menguji keseimbangan antara tanggung jawab sama kehidupan pribadi Pak Agus. Ya mungkin tidak terjadi pada saya saja ya yang hal kayak gini. Yang lain ya senior-senior lain juga pasti akan mengalami hal yang sama Pak ya. Yang tadi tapi intinya itu saya percaya bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan itu adalah bagian dari dedikasi kita Pak. Ya memang tuntutan tanggung jawab tadi Pak gitu ya. Dan ada yang bilang Pak Agus saya coba ada note ya gitu ya Pak Agus. Jadi setiap perjalanan itu memiliki harga ya Pak. Tapi jika dibayar dengan keyakinan ya terhadap apa yang dibangun itu sendiri, maka itu sebenarnya bukan kehilangan. Sebenarnya itu investasi kan gitu Pak ya. Betul. Artinya kan gitu ya, kita tadi menyelesaikan tugas itu kan pasti dampaknya adalah kita perform. Ya. Perform pasti ada rewardnya kan gitu. Ya. Rewardnya akan kembali kepada kita lagi kan. Betul. Kembali juga dengan keluarga kan itu. Jadi itu sebenarnya adalah investasi menurut saya. Itu menurut saya. Setuju banget ya. Oke, menarik ya Pak ya pembahasannya ya. Nah, mungkin sedikit ya kita hampir mendahas yang terakhir nih Pak. Generasi-generasi baru di BP ini kan banyak banget ya yang masih mungkin masa kerja baru berapa hari gitu atau mungkin 1 bulan 2 bulan bahkan yang paling lama mungkin ya di angka berapa tahun lah ya Pak ya gitu ya. Belasan mungkin masih ada. Nah, boleh nggak sih Pak beri kita apa yang Bapak harapkan ingin warisi gitu ke generasi Bina Pertiwi yang baru-baru ini Pak? Ya, yang saya pesan sih gini ya, jadi kalau kita memang kepengen jadi pekerja itu kan pasti akan yang ditujukan karir kan, karir kita kepengen bagus lah, karir kita kepengen bagus, cita-cita kepengen jadi direktur, kepengen jadi GM, kepengen jadi departemen head, tapi itu semua itu ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Selama teman-teman semuanya ya, khususnya untuk Anggun nih saya bilang, Anggun sama teman-teman yang lain, ya apa yang ikuti apa yang jadi directionnya dari perusahaan, ikutin saya bilang. Terus yang kedua, direction perusahaan biasanya kan kembalinya kan ke atasan kita. Ya, atasan kita. Nah, dari atasan kita pasti akan beri KPI dan lain-lain. Ikutin itu. Nah, yang kedua, cara ikutin itu pun juga ada 2. Itu ada orang yang sabaran, ada yang orang nggak sabaran. Nah, disinilah sebenarnya kita itu diujinya ngomong masalah apa? Ini balik lagi masalah kamu sabar apa enggak. Belajar itu kan sebenarnya nggak gampang kan, nggak gampang. Kamu harus sabar. Nah, dalam proses sabar dalam belajar itu kamu nanti kan tadi yang dibilang sama Mas Dwi, kamu itu sebenarnya lagi investasi. Investasinya kamu investasi ilmu. Nah, dari ilmu itu kamu nanti akan apa? Ya kan karena di kita kalau orang HC kan pasti berbicara tentang kompetensi kan. Kompetensimu kan kamu pasti diminta naik untuk menuju karirmu tadi gitu kan. Nah, ketiga hal di kompetensi itu ada knowledge, terusan ada skill, sama satu itu ngomongin tentang karakter, itu benar-benar kamu asah. Ya. Jadi percayalah bahwa usaha yang dilakukan sama teman-teman yang berhubungan untuk meningkatkan kompetensi, ya kan plus ditambah apa yang sekarang dibilang itu mental harus kuat, ya mental harus kuat. Kombinasi 2 itulah yang nanti akan memberikan power kepada teman-teman itu menjadi apa? Nanti akan menjadi manusia-manusia yang hebat. Apapun cita-citanya insya Allah ya bisa dapetin. Itu seperti itu sih yang dari saya. Oke, baik. Dari Pak Dwi Pak? Ya. Jadi ini pertanyaannya terkait dengan apa setelah pensiun nanti itu nilai atau praktik yang diharapkan diwariskan bisa kepada generasi muda itu ya. Yes, betul Pak. Pak Agus mungkin kita lihat bahwa ya ini kan sebentar lagi kita sudah
selesai lah ya kan, tugas lah. Kita gitu, menuju dunia lain. Ya kita menuju benar, bukan berarti kita selesai dengan bukan gitu kan. Ya. Tapi ya sepanjang karir kita di Bina Pertiwi itu saya dapat insight-nya ya Pak ya. Jadi yang ingin kita coba ya mudah-mudahan bisa diterima atau ya monggo kan gitu ya. Tapi yang paling penting itu ya nilai yang saya ingin wariskan itu ya, yang saya dapatkan Saripati jadi bekerja gitu ya. Itu nilai terkait dengan tanggung jawab dan ketulusan dalam bekerja, Pak. Ya. Jadi kalau kita itu bekerja dengan tulus ya. Kemudian penuh tanggung jawab ya, itu semuanya akan enak lah ya kan. Diterima oleh atasan kita enak, diterima oleh ya kalau kita punya bawahan juga diterima juga enak juga gitu. Jadi poinnya adalah ya itu tadi Pak, nilai tanggung jawab dan ketulusan ya itu. Yang di situ intinya adalah kalau kita sudah tulus, sudah tanggung jawab, itu kita itu bekerja sudah dengan hati ya, dengan hati. Nggak akan nggak akan pernah kecewa ya kan, paling tidak itu minimalisir kecewaan. Kalau terjadi sesuatu ya kecewa, ya sudah kita do the best aja kan, gitu, kerjakan yang terbaik yang bisa kita kan gitu ya, dan ya kita tulus gitu kan, itu Mbak ya. Jadi poinnya adalah bahwa saya bekerja di Bina Pertiwi ini itu di sini tuh saya belajar arti tanggung jawab, ketulusan dan ya kebersamaan. Ya, itu yang paling penting kan ya. Jadi menurut saya itulah Mbak yang bisa kita wariskan gitu ya. Tuluslah bekerja dan penuh tanggung jawab. Itu yang bagus ya. Oke. Kalau ini warisannya baik ya silakan. Tapi kalau nggak baik ya jangan diambil. Jangan diambil. Oke, baik. Terus sebagai penutup nih Pak Agus dan Pak Dwi ya, mungkin boleh sampaikan prinsip yang harus dipegang teguh ya, tadi walaupun sudah mungkin ditekankan lagi di akhir sesi ini kepada Great People semua ya, untuk menutup sesi podcast kali ini gitu. Boleh dari Pak Agus Pak ke generasi BP, pesan-pesan apa sih yang mau Bapak sampaikan gitu kan? Saya siapin ini sebenarnya. Nah, ini di luar dari ini di luar dari skenario. Di luar dari skenario nih Pak. Ya mungkin inilah. Jadi sebenarnya yang saya bisa sampaikan saat ini bahwa pada prinsipnya itu bekerja kita adalah proses, ya proses untuk menuju apapun. Tapi di situ kita pun juga di bekerja itu kita harus punya value. Value-nya BP sangat-sangat keren dengan Great. Tapi ada satu lagi yang perlu ditambahkan, masalah kesabaran dan keikhlasan. Yang tadi Pak Dwi, saya sangat setuju dengan Pak Dwi ngomongin tentang kesabaran dan keikhlasan. Nah, dengan kesabaran dan keikhlasan itu kita nanti akan dapat semuanya. Ya, nanti nggak ada tuh istilahnya kita sakit hati dan segala, nggak ada. Bahwa semuanya itu semuanya yang kita dapetin itu pasti dari hasil usahanya kita semua. Itu seperti itu. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Agus, dari Pak Dwi Pak, terakhir Pak. Ya, terakhir ya Bu Anggun ya. Ya, jadi ini untuk yang muda-muda ini ya kalau saya boleh memilih itu hanya satu pesan untuk rekan-rekan di Bina Pertiwi Pak. Ya, maka saya akan katakan bahwa punyalah hati dalam setiap pekerjaan yang kalian lakukan, karena bekerja dengan hati artinya ya tidak setengah-setengah ya kan. Bahkan untuk tugas kecil pun ya jangan setengah-setengah gitu kan. Yang kedua, tidak pilih-pilih ya kan. Bahkan saat ditempatkan jauh ya di zona nyaman ya nggak usah milih-milih, kita nggak bisa milih-milih kan, ditugaskan ya kita kerjakan yang terbaik kan gitu Pak. Ya. Yang terakhir ya nggak hanya nyari cuan Pak. Ya. Nggak hanya nyari cuan, nggak hanya nyari nggak hanya mikirkan satu itu aja gitu. Banyak hal yang bisa kita dapatkan kan gitu ya. Tapi ya kita cari makna gitu kan di sini gitu kan, arti ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sharingan di sini Pak.
Oke, luar biasa sekali Pak Dwi, Pak Agus, kita banyak sekali belajar ya pada sesi Grit Podcast kali ini gitu ya, bagaimana sih menjadi orang yang loyal di Bina Pertiwi, dan banyak sekali pesan-pesan yang tentunya kita dapat ambil, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Agus dan Pak Dwi. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali dan lebih insight lagi nih, banyak insight kita baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, thank you. Thank you. Terima kasih Pak Agus. Thank you. Terima kasih Pak Dwi. Loyalty is planting seeds of trust that future generation will harvest. Kutipan ini menggambarkan bahwa loyalitas bukan sekadar bertahan dalam jangka waktu lama, tetapi tentang menanam benih kepercayaan melalui tindakan dan komitmen yang konsisten. Loyalitas menciptakan fondasi budaya yang kuat, yang dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga diwariskan kepada generasi penerus. Setiap kontribusi yang dilakukan dengan niat baik dan ketulusan akan membentuk lingkungan kerja yang saling percaya, kolaboratif, dan berkelanjutan. Modal penting bagi Bina Pertiwi untuk terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Loyalitas itu bukan soal berapa lama kamu bertahan, tapi seberapa tulus kamu berkontribusi selama bertahan. Kutipan ini mengajarkan bahwa loyalitas sejatinya tidak semata-mata dinilai dari lamanya seseorang berada di sebuah perusahaan, tetapi dari seberapa besar nilai yang ia berikan selama masa pengabdiannya. Loyalitas tercermin dari ketulusan dalam bekerja, semangat untuk terus berkembang, serta dedikasi menghadapi berbagai tantangan demi kemajuan bersama. Bagi generasi penerus di Bina Pertiwi, hal ini menjadi pengingat bahwa hadir secara fisik saja tidak cukup. Yang jauh lebih berarti adalah kontribusi yang berdampak, komitmen yang konsisten, dan semangat untuk terus membawa perubahan positif di lingkungan kerja. Loyalitas seperti inilah yang membangun kepercayaan, memperkuat budaya perusahaan, dan menjadi warisan yang layak diteruskan. Touching your mind.